Indosiar. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalaluh wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ali amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Asisten yang alhamdulillah hadir. Begitu juga Bapak Kadis juga hadir, ada sebagian Bapak Camat juga hadir, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan seluruh ASN di lingkungan Pemko Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakan hidupnya, dilapangkan rezekinya, sehingga tidak pernah terpikir korupsi sepanjang menjabat sebagai ASN. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf lahir batin. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu jabatannya, karena baru perdana juga ke sini, Pak. Ada yang kenal, kecuali yang nelpon. Lain dari itu tak ada. Oh iya, satu lagi, ada cuma 3 yang kenal. Itu pun baru kenal pagi nih. Ada Ustadz Junaid, ada Ustadz Amrul Ritonga, kemudian ada Bang Firmansyah. Pejabatnya serius Pak, tak kenal. Kecuali Pak Wali Kota dengan Wakil Wali Kota yang lama. Itu pun dah habis pula kan. Sama yang barusan dilantik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi saya yakin dan percaya, sekalipun kita tidak kenal nama, Bapak-bapak tidak mengenal saya pun tidak mengenal Bapak-bapak, yakin dan percayalah, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang telah dipilih pagi hari ini untuk hadir di masjid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitabnya Imam Nawawi, nama lengkapnya Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i, meninggal tahun 667 Hijriah. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin, tebalnya 704 halaman. Halaman 428, baris kedua dari bawah. Dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri, meninggal tahun 73 Hijriah. Apa kemudian kata Rasulullah? Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian lihat ada orang mau masuk ke masjid, Nabi enggak menyebutkan masuk ke masjid gara-gara diabsensi atau tidak. Masuk di masjid gara-gara dipaksa atau tidak. Yang penting masuk ke masjid. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid, masuk dia ke masjid, duduk di masjid, apalagi mendengarkan ceramah. Fasyhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa mereka yang sedang duduk di Masjid Agung Al-Firdaus ini adalah orang-orang yang beriman. Makanya saya husnuzon semua yang hadir ini, baik yang banyak utang ataupun nggak ada utangnya, yang istrinya 1 ataupun 2, ya, yang rumahnya masih ngontrak ataupun rumah sendiri, saya yakin semua yang hadir nih, baik di tepi maupun di ujung, semua adalah orang-orang yang beriman. Amin. Perbedaannya, yang duduk di sini mungkin memang tak ada beban. Yang duduk dekat-dekat tiang mungkin ada sakit gula atau apa gitu, jadi harus nyender. Mungkin itu nanti bisa dicek sama Pak apa namanya, dinas kesehatan lah ya. Ini kenapa pada nyender gitu? Nggak usah tersinggung Pak, lanjutin aja, nggak apa-apa.
Karena memang kebiasaan itu sulit dirubah, Pak. Gak apa-apa, lanjutin. Sama orang main skater, Pak. Kalau udah hobi, di masjid pun dibantainya. Kalau aku malaikat memang kupijak batang leher kawan tuh ya kan. Main skater di masjid. Kita lagi khutbah, Pak, Masya Allah. Ibu-ibu yang main TikTok kebiasaan itu. Nggak nengok tempat gitu. Sambil mau makamkan orang aja sanggup dia TikTokan gitu ya kan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya pun terkejut, memang luar biasa ramainya Bapak Ibu. Ini mohon maaf lahir batin. Ini andai kata bapak sebagian sebelah sini, ibu-ibu sebagian dari sini didokumentasikan. Saya yakin dan percaya ASN Kota Pekanbaru bakaran viral. Sebab kenapa? ASN terbanyak mengikuti kajian. Wallahu alam alasannya apa? Paling komennya nanti terpaksa biar kelihatan alim gitu ya. Dan inilah memang hidup. Hidup itu harus siap dikomen orang. Ceramah kayak gini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kelihatan pada senyum, nanti setelah balik pasti ada yang mengkomen. Ustadznya bagus ya. Cuma itu dia, kok nggak mirip kayak yang waktu tampil di Indosiar. Di sini kayaknya buram betul gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, komen hidup ini pasti. Bapak Ibu mau jadi karyawan biasa, mau jadi ASN biasa, komen itu pasti. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mumpung ngomongin yang pasti-pasti, saya akan berbicara 3 yang pasti dalam hidup kita. Dah itu aja. Ada 3 yang pasti dalam hidup kita, yang mau tidak mau, pasti pokoknya. Kata Ustadz Asrori ini, saya lihat di statusnya. Kita kan status orang ini Pak ada 2 kutub. Ada kutub barat, ada kutub timur. Kutub barat biasanya statusnya lebay-lebay semua. Status berkelahi sama laki diupdate. Atau kemudian status tetangganya pindah rumah tapi nggak care diupdate. Gua baru punya tetangga tapi nggak akrab betul gitu. Saya doain mudah-mudahan dia cepat pindah. Kawan punya suami baru diupdate. Memang zaman sekarang janda lebih laris dari perawan. Semua diupdate. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, it's okay. Tapi mohon maaf, jodoh nggak pasti. Kalau jodoh mungkin kita berjodoh. Tapi kalau, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 yang pasti dalam hidup ini. Pertama, yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Saya nih Bapak Ibu, jangan sepele. Hari ini saya ceramah di sini sebagai ustadz, 10 tahun lagi nggak tahu. Jangan-jangan saya sebagai wali kota. Kalau saya sebagai wali kota, yang di pojok, saya potong gajinya. Kenapa nggak dekat di sini? Kalau saya, untung saya nggak wali kota nih. Ya kan, enaknya jadi pemimpin kan kayak gitu. Suka hati. Namanya pemimpin, ya kan? Semua takut. Saya ceramah diundang sama, direksi PTPN 5. Jalan Rambutan. Tablik akbar waktu itu di Rogan Ulu. Saya terkejut Pak. Semua karyawan-karyawan yang dari pelosok-pelosok, kebun-kebun, semua pada hadir. Ketika ngobrol-ngobrol baru saya tahu jawabannya. Ternyata karena direksi utama mau turun, maka semuanya hadir. Di sini saya lihat nggak kayak gitu. Di sini saya lihat hampir-hampir kayak gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Yang lain nggak ada yang pasti. Saya mau jadi wali kota belum pasti. Tergantung. Apakah perjalanan hidup saya makin kaya, harta saya makin banyak, cukup modal di lamar partai, jadilah. Atau dipilih masyarakat. Yang lain nggak pasti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bakalan berangkat haji berapa tahun lagi, belum pasti. Yang pasti dalam hidup ini, yang nggak bisa ditawar-tawar adalah kematian. Nah, mohon maaf lahir batin, yang jadi masalah bukan soal matinya saja. Kalau mati hanya sekedar mati, Pak, enak urusan. Kalau mati hanya sekedar mati, enak urusan. Yang jadi masalah adalah setelah mati ada tanggung jawab. Kalau untuk ibu-ibu, tanggung jawabnya apa? Selama hidup punya suami, suami pernah diurus enggak?
Kadang-kadang lipstiknya terlalu merah. Suaminya udah kayak orang balik dari sawah. Ada sebagian ibu-ibu memang kebiasaan kayaknya. Di depan suami orang, emang penampilannya Pak rapi. Pokoknya wangi dah. Pokoknya asal ibu tuh lewat, awak pun udah tahu. Ini parfum merek ini. Harganya agak sekian gitu. Tapi mohon maaf, kalau lewat dari depan suami, tuh nggak jauh Pak dari 3 aja. Kalau nggak bawa balsam, ya kan? Bawa apa sih Presker? Kalau nggak Salap 88 gitu. Cuma memang ini bukan ibu ASN Pemko Kota Pekanbaru. Enggak, ini ibu-ibu jauh di tengah laut, agak jauh memang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kematian itu adalah pasti, maka pesan saya sama orang-orang tua saya, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, mumpung masih ada waktu, ya kita siapkanlah. Berusaha menjadi orang baik sebelum dipanggil oleh Allah. Ada ungkapan bagus saya baca di dalam kitab Durratun Nasiin. Tebal kitabnya 278 halaman. Qalal ulama, berkata para ulama, kata mereka, ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah berkata begini, may yazra'ul khair yahsudus salamah. Mereka yang menanam benih kebaikan dimanapun, kapanpun, saat bagaimanapun, lagi tenang, lagi nggak tenang, lagi lapang, tidak lapang, tapi dia mampu menanam kebaikan di setiap langkahnya, yahsudus salamah, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Inilah hal yang harus dipegang. Mohon maaf lahir batin kalau Bapak Ibu mau megang. Percaya dan tidak percaya, rumus perjalanan hidup kita ini bakalan terekam. Kan nggak ngenain Pak ya. Suatu saat kita misalnya jadi orang besar, tiba-tiba terekam pernah godain istri orang gitu misalnya, atau kemudian pernah godain anak siapa gitu. Ya, kan nggak enak kesannya gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marwah dan harga diri itu dari awal harus kita tanam kebaikan sebisa mungkin. Dan dalam Islam mohon maaf, kebaikan nggak mesti gede dulu Pak. Betul ya? Kebaikan kan nggak mesti besar dulu. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Zarratin itu lebih kecil daripada mohon maaf biji sawi loh. Tapi ternyata sekecil itu pun kebaikan tetap dinilai oleh Allah. Artinya apa? Saat kita keluar dari masjid ini, tiba-tiba kelihatan sampah aqua nih. Kita ambil, kita taruh ke tong sampah. Itu juga bagian pahala. Jadi menanam kebaikan gak nunggu gede dulu. Kalau orang harus berbuat baik harus besar. Sampai sulit dia akan mencapai. Itu sebabnya ayah bunda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau sedikit, mau besar, mau tetaplah lakukan kebaikan dimanapun. Kebaikan saya nggak ada yang lain Pak kecuali ceramah. Saya ini jadi ustadz, kalau sibuk ngurusin politik, saya ini ustadz nggak jelas. Makanya saya hari-harinya ceramah. Pagi ini ceramah di sini, tadi malam Jalan Bupati, kemarin sore di Kualu, nanti di Pasir Putih, habis itu asar nanti di Kubang, lanjut lagi nanti malamnya di Jalan Pangeran Hidayat. Memang mohon maaf lahir batin, kami ini terasa berarti berbuat baik kalau kami ceramah. Coba Bapak jumpai, ada ustadz tiba-tiba tiap hari ngurus proposal aja. Yang terbayang sama Bapak apa coba? Memang cilaku ustadz, kok kan gitu ya? Karena tiap hari ngurusin itu aja, nggak tempatnya gitu. Atau mohon maaf, Pak Asisten tiap hari kerjanya ceramah aja. Pasti orang ngomong, Pak Asisten nampaknya udah mau mati. Ceramah aja kerjanya. Sebab kenapa? Nggak tempatnya, betul kan? Karena Bapak Ibu hidup ini kita sesuaikan tempatnya. Ada cerita guru saya gini dah. Guru saya cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Suatu ketika dia bangun pesantren. Bangun pondok, bangun pesantren. Tiba-tiba datang orang kaya. Kaya betul.
Dari mana kita tahu bahwa dia kaya? Mobil yang dia naikin itu harganya mahal. Di atas Land Cruiser. Land Cruiser aja udah satu berapa gitu ya. Bensinnya mahalnya na'udzubillah. Mobil yang dinaikinnya mahal, tiba-tiba kunjungan ke pesantren. Kiai ini bijak, guru saya ini. Diajaknya lah jalan-jalan keliling-keliling. Kebetulan pesantren ini lagi masa pembangunan. Tuh orang kaya Bapak Ibu sambil jalan sama kiai ngomong. Luar biasa kiai ya pembangunan pesantrennya. Padahal sebelah pojok sana tuh masih ada pembangunan yang terbengkalai. Sambil ngomong. Orang kaya ini ngomong. Kiai, udah berapa lama pembangunan ini? Ya agak-agak setahun lebih lah. Banyaklah dana habis ya Kiai, lumayan. Ini mah rezeki dari Allah. Kata orang kaya nih, ya udah Kiai, saya bantu doa ya. Mudah-mudahan pesantren ini cepat selesai. Orang kaya, bantunya apa? Doa. Kata Kiai, kepala otak kau lah. Kata dia gitu. Orang kaya kok bantu doa, bukan gak boleh Pak. Betul kan? Sekarang kita jujur-jujuran, kebaikan orang kaya terletaknya di mana coba? Halo? Kok kelihatan kayak miskin semua jadinya ini yang hadir ya? Halo? Orang kaya kebaikannya di mana? Sedekahnya. Malu dong orang nggak ikut kurban kan gitu. Orang kaya ikut doa nggak ikut kurban. Korban dong. Kita nengok tupoksi masing-masing. Kalau memang kaya, maka kebaikan kita di harta kita. Kalau memang jabatan, kebaikan kita adalah di adilnya kita. Bukan antara suka atau tidak suka, like atau dislike. Kalau memang dia kinerjanya baik, memajukan kegiatannya, semuanya dia urus dengan sebaik-baiknya, ya kasihlah bonus. Makanya itu dia Bapak Ibu. Besok kalau andai kata saya jadi wali kota, semua ASN sering dapat bonus. Yang penting rajin. Datang pengajian kayak gini, yang di bagian depan ini bonus semua nih. Setidaknya sarapan pagi lah bonusnya dulu kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi may yazra'ul khair yahsudus salamah. Kalian yang menanam kebaikan, kata para ulama, bakalan mendapatkan keselamatan. Ini yang perlu. Selamat keluarga kita, nggak difitnah orang. Selamat hidup kita, nggak dicaci maki orang. Meninggal kita masih diingat orang. Bapak tuh dulu kerja di kantor wali kota Pekanbaru. Ya Allah Rabbi, baiknya luar biasa. Selama di sini Bapak tuh tinggal rajin kali tuh ke masjid. Sama kayak saya Bapak Ibu ceramah di dekat sop tunjang yang depan Hotel Pangeran. Itu kan ada sop tunjang enak itu ya. Saya bukan promosi, mana tahu nggak pernah makan sop tunjang, Bapak Ibu ke situ aja nanti kalau udah gajian ya. Sop tunjang Pratama itu nggak jauh dari situ, itu ada Masjid Siti Maryam. Subuh, saya kajian subuh di situ setiap minggu keempat. Saya terkejut, ada yang saya lihat wajah pejabat yang selama ini saya kayaknya nengoknya di baliho gitu. Habis saya ceramah lama saya mikir. Itu kayaknya tadi si ini saya bilang, oh iya bang, itu memang adalah Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ketua DPRD ini Kabupaten Kampar. Saya nggak usah sebut namanya, nanti bapak cari aja sendiri ya. Itu ternyata beliau itu terkenal di masyarakatnya. Itu sholat subuhnya nggak pernah tinggal di masjid tuh. Sholat berjamaah sering di situ gitu. Padahal mohon maaf, ketua kan. Ini kadang-kadang baru ASN, baru BHL, mohon maaf. Di Kota Pekanbaru ya Allahu Rabbi. Sholat kesini aja nggak mau. Kalau saya malaikat apa nggak saya cabut nyawanya itu ya kan. Udah disuruh kerja di wali kota, dikasih gaji, sholat nggak mau. Luar biasa. Cuma kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini seperti kata Pak Asisten tadi, kalau sholat udah banyak betul lah. Nggak terhitung, kita duduk kayak gini. Ya kan, bisa kerja, dapat gaji Allahu Rabbi. Bahkan sering dapat THR itu udah nikmat. Beban kerja kita, ya kita nikmati. Tapi kembali saya sampaikan tadi, yang menanam kebaikan, dia yang mendapatkan keselamatan. Dan catatannya adalah, kenapa harus kita menanam kebaikan? Karena yang pasti adalah kematian. Dan semua kita ini bakalan berakhir di jabatan paling tertinggi kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah.
Oh, 5 menit lagi. Saya enak Pak kalau ceramah di kantor-kantor kayak gini. Sumpah. Ceramah nggak lama jelas kan gitu. Maksudnya jelas pulang saya. Dah, nomor 2. Ayah bunda yang dimuliakan Allah. Yang pasti dalam hidup pertama kematian. Yang kedua, yang pasti dalam hidup kita ini pasti ada masalah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya ini ada masalah nggak? Ibu kelihatan pada bingung ya kan. Apa yang dikata Ustadz? Kemarin saya Pak curi video yang ada di sini. Saya tengok Masjid Agung Al-Firdaus. Setelah saya cek, saya tengok itu Ustadz Khairuddin Ahmad Jais yang kemarin ceramah minggu yang lalu. Itu kan teman kita akrab di Sunan Mustafa, sama-sama muzakarah. Saya cek tuh waktu beliau ceramah. Saya dengarin, lalu saya lihat postingan hasil daripada kajian gitu. Saya cek Bapak Ibu, di foto itu antara Ustadz dengan jamaah laki-laki dan jamaah perempuan jaraknya berapa meter gitu. Dalam ya, mak kacau besok ceramah. Kenapa saya bilang kacau Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau nggak percaya, seustad-ustadnya Ustadz Kondang itu rumus ceramah. Ini jarang saya kasih tahu ini Bapak Ibu. Sebenarnya ilmu kami nih mahal harganya nih. Di Indosiar saya dapatkan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semahal-mahal ilmu komunikasi itu nggak bisa dikomunikasikan. Kalau misalnya Ustadz ceramah di sini, ini jamaah nggak ada nih. Kalau lu kemudian jamaahnya di sana, bayangkan itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kemarin saya lihat Ustadz Khairuddin Ahmad Jais, lihat ceramah beliau, dibantainya aja. Pokoknya diceramahinnya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang nggak ingat ceramahnya, tengok balik di channelnya. Jangan lupa di like, kan gitu, di share supaya orang tahu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harapan kita lah. Kalau bisa besok-besok Ustadz siapapun yang hadir di sini. Ini kalau usul Pak, boleh Pak, mohon maaf. Sebenarnya nggak saya usulin. Kalau boleh usul supaya lebih khidmat, kelihatan luar biasa nih acara. Bapak-bapak sebelah sini, ibu-ibu sebelah sini, semua di depan. Saya yakin dan percaya semua yang disampaikan Ustadz di sini, insya Allah masuk ke hatinya. Apalagi mak-mak tuh yang kadang-kadang parah. Iya Pak. Kan mak-mak sini ya. Sebagian mak-mak tuh Pak, mohon maaf, kalau udah punya gaji mak diaturnya lakinya. Apalagi lakinya nggak punya pendapatan. Bentar-bentar kena bentar. Apa Bang? Oh saya cakap, keluar ke sana. Lama-lama kepijak kau nanti katanya. Bersyukurlah bapak serius nggak punya istri macam itu. Iya Pak. Ciri-ciri bapak yang tersiksa hidupnya. Itulah asal datang ke kantor merangut aja. Itu baru kena marah sama istrinya itu. Sekarang kita jujur lah bapak-bapak, nggak usah banyak cerita. Siapa di sini bapak-bapak yang nggak pernah kena marah sama istrinya? Saya kasih mobil saya untuk bapak. Yang mana? Pak Kadis. Pernah nggak kena marah sama istrinya? Selalu. Dahsyat. Masya Allah. Iya. Ya walaupun ada sebuah, bukan hadis sebenarnya itu ya. Siapa seorang laki-laki yang terlalu tersiksa dengan mulut istrinya di dunia, selamatlah di alam kuburnya. Cuma itu bukan hadis gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap gitu. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salam salam ala yasin abibillah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah. Yang kedua, setiap kita pasti punya masalah. Betul ya? Tapi kan Allah sampaikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa
Ini Bapak Ibu yang buat kita mohon maaf lahir batin. Jangan takut gagal dalam hidup. Bahwa ujian yang kita jalani, ujian yang sedang kita alami pasti sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang kan Pak, mohon maaf lah. Kita awalnya Pak bagian becek. Apa bagian becek kalau di sini namanya? Bapak kadang-kadang kelihatan kayak ahli sorga semua. Apa Pak? Oh bagian kesra? Alamak. Wah. Dah. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Kita kan kadang-kadang nih dapat posisi yang agak enak gitu ya Pak ya. Betul nggak nih? Betul tak nih? Ya bantu lah saya. Supaya kelihatan saya nggak salah sendiri gitu loh. Betul nggak nih? Betul ya? Oke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oke lah kita anggap dapat bagian itu. Tiba-tiba dipindah Pak. Ya namanya juga kerja ya. Dipindah di bagian yang mohon maaf. Istilah kata pejabat-pejabat. Aduh aku lagi non job. Kan sedih tuh Pak. Biasanya dapat mobil dinas. Ini nggak dapat. Biasanya turun dari mobil dibukain pintu. Ini buka sendiri. Turun sendiri. Pokoknya semua sendirilah. Ah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kan terasa berat tuh. Seolah-olah kita mengatakan hidup kita udah nggak berarti lagi. Padahal Bapak Ibu kita harus punya keyakinan satu, bahwa setiap masalah pasti menggugurkan dosa. Itu satu. Yang kedua, setiap masalah pasti ngangkat derajat Pak. Yang penting jangan salah menyikapinya. Kita lihat Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Kinana bin Khuzaimah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ad bin Adana. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Dalam kitab Ar-Ra'i Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakpuri, tebal bukunya 601 halaman. Itu dikatakan apa coba? Ujiannya berat, Pak. Dihina orang, dicaci maki orang. Ternyata beliau nyikapinya bagus. Sehingga Allah jadikan sebagai manusia termulia di atas dunia ini. Tapi nyikapinya bagus Pak. Belajar kita dari Buya Hamka. Buya Hamka dulu pernah bermasalah dengan pemerintah. Tapi saat beliau bercerita di dalam bukunya Tasawuf Modern tebalnya 300 halaman. Sebenarnya Bapak Ibu udah dia ambil pisau silet. Rencana Buya Hamka mau goreskan ke tangannya biar mati. Tapi Buya Hamka ngomong dalam hati, andai kata saya mati begini tiba-tiba muncul berita seorang ulama besar putus asa gara-gara merasa bersalah, akhirnya dia bunuh diri. Di mana mikir beliau? Akhirnya beliau sanggup mengatasi masalah itu. Beliau pertahankan di penjara. Akhirnya sampai sekarang nama Buya Hamka tetap mulia. Andai kata Buya Hamka waktu di penjara ketika rezim lalu memotong tangannya, maka lain ceritanya. Buya Hamka dengan karya-karya yang begitu banyak tidak akan pernah diingat orang. Itu pelajaran penting. Kira di mana? Rupanya HP awak ya kan? Saya kira ada gempa. Aku udah mau lari duluan tadi Pak ya kan. Mbak gempa bahaya. Kan biasanya di kantor-kantor yang ketinggian kayak gini kan Pak ada sirene tuh. Menunjukkan gempa kan. Awak lagi serius. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. HP jelek saya bunyi ya. Jadwal baru itu maksudnya. Maklum lah Bapak Ibu. Pokoknya hidup saya ini semenjak jadi artis agak lumayan lah Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tahu lah kisah cinta saya sama Lesti ya kan. Enggak, saya serius Pak. Kemarin kami hampir jadi loh Pak. Saya Lesti. Bo. Lesti. Hampir Pak, serius. Cuma saya mikir balik. Ini masalah. Andai kata jadi masalah Pak. Dan saya harus pandai menyikapinya. Lesti Bapak Ibu, sebelah botak matanya perawatannya itu 5 juta. Kanan kiri 10 juta. Belum lipstiknya. Lipstik dia itu lipstik yang asli. Lipstik ibu-ibu yang sini, saya yakin banyak yang KW itu. Cirinya apa? Asal diginikannya mulutnya lengket. Itu KW itu. Nggak percaya. Tanya tuh ibu itu. Termasuk lipstik KW kalau itu lengket Pak, itu KW Pak. Yang asli nggak kayak gitu. Keren lah. Iya serius. Ustadz kau tahu KW? Yang kubelikan sama istriku yang KW Pak.
Bapak Ibu yang dimuliakan. Bapak pikirkan ya, andai katalah jadi saya nikah sama seorang artis, contoh. Bapak Ibu bayangkan, dari kehidupan aja udah kacau saya. Sebelah bola mata 5 juta, kanan kiri 10 juta, lipstick 2 juta, 12 juta. Belum lagi parfumnya, belum lagi aksesorisnya. Itu keluar biaya untuk perawatan itu 15 juta. Pertanyaannya, andai kata Bapak menikah dengan dia aja 15 juta. Pertanyaannya, Bapak Ustaz, Bapak ceramah, emang berapa? Hah? Halo? Nggak nyambung kayak ini, saya ulang sekali lagi. Perawatan 15 juta. Jelas? Halo? Perawatan berapa? 15 juta. Lalu nih Ustaz, ceramahlah dia di sini. Di Masjid Agung Al-Firdaus. Emang berapa? Cukup untuk perawatan istri? Enggak Pak, makanya enggak jadi Pak. Tahu diri kita, jangan cari masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir dah, biar cepat kita. Saya pun enggak enak, udah banyak yang lapar. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pasti mati. Yang kedua, pasti ada masalah. Ini yang ketiga yang penting. Apa itu? Pasti ada yang enggak suka. Jadi saya udah tahu resiko nih Pak. Ceramah saya modelnya kayak gini, nggak kayak ustaz yang lain, pasti ada risikonya. Ada yang suka, ada yang suka, ada yang tidak. Saya yakin ada yang tidak suka kepada saya. No word, nggak masalah. Suka hati Bapak. Dah. Sebab ini hidup Pak, ada yang suka, ada yang enggak. Setiap hidup kita ini ada yang menyukai gaya kita, ada yang tidak. Dan itu hidup Pak. Oleh karena itu kata para ulama, anta majnun, kamu itu gila andai kata engkau berharap semua orang mencintaimu. Yang gampang ginilah. Nabi Musa, kan Nabi itu orang baik, betul ya? Kalamullah, Nabi Musa ada nggak musuhnya? Terabadikan dalam Al-Quran, musuhnya siapa? Fir'aun, betul ya? Nabi Sulaiman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu ada musuh. Nabi Isa alaihissalam ada lawannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lawannya. Oleh karena itu, pahami, maknai bahwa hidup kita ini pasti ada yang nggak suka, baik kita kaya maupun kita susah. Saat kita kaya, ada orang yang nggak senang. Saat kita terjatuh, ada juga yang nggak senang. Makanya setiap pejabat korupsi di Indonesia ini, pasti jawabannya ujung-ujungnya, saya difitnah. Keluarganya juga pasti mengatakan suami saya difitnah. Padahal antara suami dan istri sama-sama menikmati hasil korupsinya. Dan mereka merasa difitnah. Memang betul Pak, mereka difitnah. Yang fitnah siapa? Yang nggak suka. Itu yang bocorin. Maka nggak rahasia umum, kadang-kadang seorang bupati masuk penjara, wakilnya naik. Yang menjarakan bukan orang lain, yang menjarakan wakilnya. Sekarang ginilah yang paling gampang. Saya pingin jadi asisten satu. Contoh. Masa nggak boleh ngasih contoh? Contoh Pak, kan lumayan kan gitu. Asisten satu. Bagaimana cara saya supaya dapat asisten satu? Caranya gampang. Pertama, saya deketin wali kota. Yang kedua, saya jelek-jelekin tuh yang asisten yang sekarang. Lah Pak, contoh. Ini banyak kejadian ini, ya kan? Udah saya jelek-jelekin, dah terpengaruh wali kota masuk. Udahlah Pak, pecat aja. Kinerja enggak. Masa kita ajak ngopi kayak gini dia nggak datang ya kan? Memang takut sama istri itu. Contoh. Ya kan? Nggak bisa kita kawan. Akhirnya apa yang terjadi? Wali kota tersusupi. Coba dia ganti. Digantinya sama yang itu. Sebab kenapa? Ada yang nggak suka Pak. Maka bapak-bapak, ini resep ya dari saya. Supaya disukain orang ini mohon maaf. Perbanyak berbuat baik satu. Yang kedua, perbanyak menraktir kawan. Nggak serius ini. Supaya kawan yang walaupun nggak dapat di jabatan itu, dia merasa nggak tersaingi gitu, ya kan? Nggak, ini yang ketiga Pak, jangan terlalu sombong. 3 tuh, 1 apa tadi? Berbuat baik. Yang kedua, traktir, ya kan? Yang ketiga Pak, jangan terlalu sombong.
Saya lihat poin yang paling penting itu yang kedua nih Pak, traktir. Kalau nggak percaya cobalah, insya Allah Pak. Aman-aman aja perjalanannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya Pak Bu, kalau misalnya ceramah saya kurang berkesan di hati Bapak Ibu. Tapi intinya mudah-mudahan semua kita memahami betapa ada 3 yang pasti dalam hidup ini. 1, pasti ada masalah. Yang kedua, pasti ada yang tidak mencintai kita. Yang ketiga, pasti akan mati. Dan mudah-mudahan kita semua mempersiapkan bekal pada hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buah durian, buah kedongdong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau masih merasa kurang, undang saya lain kali. Insya Allah Bapak Ibu kalau cocok pasti saya datang lagi. Maksud saya cocok tanggalnya. Tanggalnya. Saya kan kadang-kadang keluar kota. Tanggalnya. Kalau cocok kan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan. Makasih Pak Kesra. Nampaknya sinyal kuat nih. Memang saya Bapak Ibu jarang diundang sekali. Biasanya 3 kali Pak. Habis itu nggak diundang-undang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir nih pantun untuk ibu-ibu dah. Kuntilanak naik sepeda. Ya serius Pak, kuntilanak naik sepeda. Sepedanya kejebur sumur. Ibu-ibu tak usah pandang saya lama-lama, takutnya malam ini payah tidur gitu. Demikian, terima kasih Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Terakhir mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua karir kita yang kerja di sini Allah berikan kesuksesan. Amin. Dan Allah berikan kejayaan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita bisa membawa harta yang halal dan thayyibah ke rumah kita masing-masing. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, tanpa ampunanmu ya Allah. Wa tarhamna, tanpa rahmatmu ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Kami ini adalah orang-orang yang merugi. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Wa qadhi hawaijina, sampaikan ya Allah hajat-hajat kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana, inna nas'aluka ilman nafi'ah, berikan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'ah, rezeki yang luas ya Allah, halalan thayyiban, rezeki yang halal lagi baik. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, ya Allah ya Rabbana, orang tua kami telah mencintai kami, mendidik kami, membesarkan kami, menggendong kami, segalanya untuk kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa emak kami, ampuni dosa-dosa ayah kami. Ya Allah ya Rabbana, andai kata orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Rabb, lapangkan rezekinya ya Allah, berikan sehat kepadanya ya Allah. Ya Allah, izinkan kami berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, andai kata orang tua kami sudah tidak ada, sudah ada di dalam kubur, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah, jadikan kubur mereka ya Rabb taman dari taman surgamu. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ayah bunda, bapak ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustaz tadi. Mudah-mudahan kajian yang disampaikannya tadi dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula kegiatan pembinaan akhlak ASN dan THL pada pagi hari ini. Dan saya selaku pembawa acara, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.